Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 1 dari 4 anggota komplotan pencuri dengan modus penyamaran sebagai petugas PDAM dan PLM tewas ditembak polisi. Petugas terpaksa menembak pelaku karena berusaha melawan saat ditangkap. Komplotan pencuri dengan modus menyamar sebagai petugas pencatat meteran PDAM dan PLN ini beraksi di Jalan Cemadi, Medan pada 24 Maret 2022 lalu. Aksi para pelaku ini terekam kamera CCTV. Para pelaku diketahui beraksi di sejumlah titik di kota Medan dan sudah sangat meresahkan warga. Saat beraksi, keempat pelaku memiliki perannya masing-masing. 2 pelaku berpura-pura memanggil pemilik rumah dan menunjukkan lokasi meteran. Saat korban lengah, 2 pelaku lain masuk ke dalam rumah dan mengambil uang dan barang berharga milik korban. Setelah berhasil mendapatkan incarannya, keempat pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor. Pada umumnya para korbannya adalah penghuni rumah yang sudah lansia. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Firdaus Rabu siang mengatakan, komplotan ini berjumlah 4 orang dan memiliki peran dan tugas masing-masing. Mereka mengaku sebagai petugas pencatat meteran PDAM dan listrik. 1 pelaku berinisial EC terpaksa ditembak mati karena melawan saat ditangkap, sementara 3 rekannya dilumpuhkan petugas dengan menembak di kedua kakinya. Pencurian dengan pemberatan dengan modus menyamar sebagai petugas PDAM dan PLN. Pelaku 4 orang, 2 orang memanggil korban keluar dari rumah dan melihat meteran rumah. Pada saat itu pemilik rumah 2 orang tersebut keluar dan melayani dua pelaku yang menyamar sebagai petugas PDAM dengan mengecek meteran PDAM. Selanjutnya 2 orang pelaku lainnya langsung masuk ke rumah korban dan dengan mengambil barang-barang berharga milik korban. Dari para pelaku, petugas mengamankan peralatan listrik yang biasa digunakan sebagai alat saat beraksi. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Kita ke Labuhan Batu. Pemirsa, ada banyak tradisi warga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selain mandi pangir, ziarah kubur, dan lainnya, ada satu tradisi yang kerap dilakukan warga, yakni bersih-bersih masjid. Tradisi ini dilakukan warga secara gotong royong beberapa hari menjelang Ramadan. Seperti yang dilakukan warga Sederejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, bergotong royong melakukan kegiatan bersih Masjid Al-Ikhlas untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Masjid Al-Ikhlas yang berada tepat di jalan lintas kota Rantau Perapat menuju Silang Ketang ini merupakan masjid yang masih dalam proses pembangunan. Ramadan kali ini merupakan bulan pertama Masjid Al-Ikhlas ini digunakan sejak direnovasi. Walaupun masih dalam proses pembangunan, tidak menyurutkan semangat warga untuk bergotong royong membersihkan masjid, agar bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Bribka Didik Irawan selaku Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas menyebutkan bahwa kegiatan bersih-bersih masjid ini merupakan tradisi untuk menyambut bulan Ramadan. Walaupun masih dalam pembangunan, diharapkan jamaah nyaman dalam beribadah di bulan Ramadan. Untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan, kita menyiapkan sound system karena bangunan ini kan sudah berjalan 13 bulan. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini akan bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan 5 waktu. Bersih-bersih ini melibatkan siapa ya, Bang? Untuk kegiatan bersih-bersih pada siang hari ini menjelang sore bersama kepala lingkungan dan kepling dan masyarakat adalah tadi membersihkan kamar mandi, menyapu wilayah sekitaran untuk sholat, menggulung ambal, dan melap-lap apa yang perlu dilap karena masih banyak debu dalam hal kondisi pembangunan Masjid Al-Ikhlas lingkungan Sederejo. Insya Allah masjid ini perdana melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan untuk kegiatan rutinitas melaksanakan sholat, tadarus, tarawih karena 13 bulan yang lalu masjid ini dibongkar dan tidak ada aktivitas kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Al-Ikhlas ini. Selain untuk menciptakan kenyamanan saat beribadah, bersih-bersih masjid secara gotong royong itu sebagai salah satu bentuk menumbuhkan kebersamaan di masyarakat. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV.
Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.